Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini kita boleh menjalani kembali seluruh aktivitas kehidupan kita di bulan yang baru, bulan Juli tahun 2022. Kembali di hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Edisi 1 Juli 2022 yang terangkat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang telah menuntun perjalanan hidup kami hingga memasuki bulan yang baru, bulan Juli tahun 2022. Kembali di hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, guna melandasi seluruh perjalanan kehidupan kami di hari yang baru, bahkan di awal bulan yang baru ini. Karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, memberkati kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, tapi juga seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Biarlah kami semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami di hari dan bulan yang baru ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan bagi kita. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dan menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan di hari ini, berdasarkan pembacaan Filipi 2 ayat 1-11, maka tema renungan kita adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada banyak diskusi dan perdebatan tentang siapa Yesus Kristus itu. Apakah Yesus adalah Tuhan? Apakah dia adalah manusia? Atau apakah ia benar-benar adalah Tuhan dan benar-benar adalah manusia? Siapa sebenarnya Yesus Kristus itu? Inilah pertanyaan yang paling kontroversial
atau pertanyaan yang menimbulkan perdebatan dalam sepanjang sejarah. Karena kehadiran Kristus dalam sejarah menjadi suatu tantangan bagi eksistensi atau keberadaan umat manusia. Sejarah memperlihatkan bagaimana ada banyak orang yang membencinya, tetapi juga yang kemudian berbalik menjadi orang-orang yang mencintainya. Pendeta Stephen Tong katakan, Yesus Kristus adalah sosok yang berbeda dengan orang lain. Waktu lahir tidak ada tempat untuk menampungnya. Waktu mati tidak ada tempat untuk dikubur. Yesus tidak pernah mendirikan sekolah Kristen atau jenis kelas apapun. Tetapi gereja dan orang Kristen sepanjang abad mendirikan banyak sekolah Kristen. Itu artinya Yesus adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam sepanjang sejarah manusia. Pertanyaan tentang siapa Yesus Kristus bukanlah sesuatu yang baru muncul sekarang, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus pernah mengajukan pertanyaan kepada para murid dalam Lukas 9 ayat 20. Menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus sang murid pun menjawab, Mesias dari Allah. Seorang penulis terkenal bernama C.S. Lewis, yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan, menghina kekristenan, lalu kemudian bertobat, dan menulis banyak buku, dia pernah berkata seperti ini, jika Yesus bukanlah Tuhan, maka coba katakan siapa dia? Pertanyaan penting ini jika diajukan kepada kita, maka seperti tema perenungan kita di hari ini, kita juga akan menjawab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Filipi 2 ayat 1-11, kita menemukan gambaran atau sosok tentang Yesus Kristus yang luar biasa. Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kehidupan jemaat di Filipi, yang ketika itu sedang menghadapi pencobaan dan bahaya perpecahan. Sehingga Rasul Paulus yang memiliki kedekatan dengan jemaat Filipi, dari penjara di Roma, ia mengingatkan mereka untuk menjaga soliditas bersama sebagai sebuah persekutuan. Mereka harus meneladani Yesus yang telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, meninggalkan kemuliaannya demi manusia. Dan Allah mengaruniakan nama di atas segala nama kepadanya. Dan ia adalah Tuhan. Kata Tuhan sendiri berasal dari kata kurios, yang artinya Tuhan, pemilik. Jadi pada saat Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan, itu berarti dialah Tuhan dan pemilik segala kehidupan. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan yang tidak dapat disamakan dengan apapun dan siapapun juga. Pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini kita telah memasuki hari pertama di bulan Juli. Banyak rencana yang hendak dikerjakan. Dan kita semua percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu. Dia tidak pernah berubah. Baik dahulu, kini, dan nanti. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita harus menjauhkan diri kita dari segala pertentangan dan ambisi pribadi yang dapat membahayakan kepentingan bersama. Kita melakukannya karena kita memahami bahwa pementingan diri, pengutamaan diri, dan pamer diri akan merusak keserupaan kita dengan Kristus. Kita akan menjalani hari-hari hidup kita di bulan yang baru ini dengan tetap menaruh seluruh pengharapan hidup kita hanya kepadanya, karena kita adalah milik kepunyaannya. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi,
Rasul Paulus lewat pembacaan firman Tuhan di hari ini mengajak kita semua untuk sehati sepikir dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebab dalam kehidupan bersama sering muncul kecenderungan orang untuk mencari pujian. Manusia cenderung untuk mencari penghormatan dan harga diri. Cenderung menjadi orang yang berpengaruh supaya bisa mengatur orang lain. Cenderung menonjolkan kesan yang baik tentang diri sendiri dan menjelek-jelekan orang lain. Nah, orang-orang yang mencari pujian bagi diri sendiri adalah orang yang belum sehati dan sepikir. Karena itu Rasul Paulus mengajak kita semua untuk sehati sepikir dengan cara bersikap rendah hati dan mengutamakan orang lain lebih dari kepentingan kita pribadi. Hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Namun sebagai murid-murid Yesus, kita harus meneladani pola hidup Yesus yang benar-benar mengosongkan dirinya. Yesus yang adalah mulia dan besar, tetapi dia lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan manusia yang berdosa. Yesus yang memiliki kedudukan istimewa, namun tidak meminta perlakuan yang istimewa. Dia bukan saja menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati, tetapi dia memberi dirinya sendiri untuk mati di kayu salib bagi kita manusia. Salib bukan hanya sebagai lambang kasih dan pengampunan, tapi juga lambang pemberian diri. Suatu bentuk pemberian diri yang tidak memperhitungkan harga diri. Apakah kita mampu melakukan hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Memberi waktu, pikiran, tenaga, bakat, bahkan uang, bahkan diri kita untuk kepentingan pelayanan dan persekutuan. Sekalipun kita tidak menerima apa-apa sebagai imbalannya. Bahkan justru harga diri kita harus dikorbankan. Bapak Ibu Saudara, gaya hidup seperti ini mungkin akan dianggap sesuatu yang bodoh dan tidak lazim untuk dilakukan. Sebab bukankah pola hidup kebanyakan orang justru mengarah kepada pementingan diri sendiri? Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya gaya hidup mengosongkan diri dan memberi diri seperti Kristus yang dianggap bodoh oleh dunia ini justru menjadi kekuatan dari pelayanan Yesus. Dan itulah yang membuat Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Roma 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya dalam menjalani kehidupan kita di bulan yang baru ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan di hari ini. Kiranya menuntun perjalanan hidup kami memasuki bulan yang baru ini. Sebagai orang-orang percaya yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Maka kami harus meneladani pola hidup Yesus. Pola hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Pola hidup yang mengasihi dan mengutamakan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan diri pribadi. Ajar kami Tuhan untuk hidup merendahkan hati, bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hidup mengasihi, hidup saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga lewat teladan hidup kami menjadi contoh bagi orang lain. Hidup kami menjadi kesaksian bagi dunia ini, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pakailah kami sebagai alat yang kecil, namun berguna di tangan Tuhan, menjadi kesaksian dalam kehidupan kami, teristimewa di bulan yang baru ini. Berkati seluruh pemirsa Tabura Injil, di mana saja mereka berada.
Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi penuntun, menjadi motivasi bagi kehidupan mereka di bulan yang baru ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dan berkatilah seluruh perjalanan hidup kami di bulan yang baru, bulan Juli di tahun 2022 ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan mengawali seluruh perjalanan kehidupan kita di hari dan bulan yang baru, bulan Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.